Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hari ini tanggal 29 Safar 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustaz mau bertanya, bolehkah melaksanakan sholat duha berjamaah di masjid? Satu jamaah untuk anak SMA, satu jamaah untuk sanawi. Sholat sunnah secara berjamaah itu ada dua macam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Fatawal Kubra, tulis At-Tatawwu' fi Jamaah. Sholat sunnah di dalam berjamaah itu nau'an, kata beliau ada dua macam. Yang pertama adalah yang disunnahkan untuk jamaah terus menerus, seperti sholat kusuf, sholat gerhana, setiap gerhana jamaah. Sholat istisqa, minta hujan, ya, setiap minta hujan jamaah. Demikian juga qiyam Ramadan, maksudnya tarwah. Maka sholat ini dilakukan secara berjamaah, secara terus menerus, sebagaimana ada sunnahnya menyebutkan hal tersebut. Yang kedua adalah ma la tusannu lahul jama'atur ratibah, yang tidak disunahkan untuk terus menerus berjamaah, seperti sholat tahajud di luar Ramadan, ya. Kemudian sholat sunnah rawatib, yaitu ba'diyah sama qobliyah, ya. Demikian juga sholat duha, demikian juga tahiyatul masjid dan sebagainya. Maka kata beliau, idza fu'ila jama'atan ahyanan jaza. Sholat seperti ini kalau dilakukan berjamaah kadang-kadang boleh. Tapi kalau terus menerus seperti yang antum zahir dari yang antum tanyakan, ya, mungkin ini satu sekolahan mengadakan setiap hari sholat duha berjamaah, atau setiap pekan sekali sholat duha berjamaah. Nah, terus menerus seperti itu tidak benar. Wa ammal jama'atur ratibah fi dzalika fa ghairu masyru'atin. Kalau jamaah terus menerus dalam hal itu, maka tidak disyariatkan, bal bid'atun makruhah, bahkan merupakan bid'ah yang dibenci. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat dan para tabi'in tidak membiasakan untuk kumpul sholat-sholat sunnah yang terus menerus seperti ini. Innama tiada lain Nabi SAW melakukan sholat sunnah dalam hal tersebut fi jama'atin qalilatin ahyanan, pada jamaah yang sedikit saja, dan itu pun kadang-kadang. Nah, karena itu dalam mazhab Syafi'i boleh sholat dalam mazhab Maliki, ya. Dalam mazhab Maliki boleh sholat sunnah berjamaah, tetapi syaratnya satu, ya, harus ahyanan, kadang-kadang, tidak sering-sering. Syaratnya dua, qalilatin, jamaahnya jamaah yang sedikit. Kemudian syarat yang ketiga ditambahkan lagi oleh mereka, yaitu di tempat yang tidak terbuka untuk umum. Karena Rasul SAW melakukannya di rumahnya, ya, tempat-tempat yang tidak terbuka untuk umum. Kalau di tempat terbuka untuk umum, ya seperti yang antum tanyakan di masjid, tidak sesuai sunnah. Jadi nggak usah aja lah, ya. Kalau untuk pengajaran memang boleh, tapi untuk kelas sanawi, kelas SMA ini mereka sudah bukan usia pengajaran lagi, ya. Anak-anak TK atau SD, ya, itu diajari berjamaah begitu. Jadi cukup disuruh kumpul di masjid, sholat sunnah duha sendiri-sendiri aja, nggak usah berjamaah. Bolehkah kita wudhu misalkan jam 10 dipakai untuk nanti sholat duhur? Boleh, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW pun sholat dengan wudhu yang sebelumnya itu juga pernah beliau lakukan, ya. Kata kuncinya biwudu'in wahidin. Ini ada riwayat dalam Darimi bahwasanya Sa'ad, sahabat Nabi SAW, biasanya sholat 5 waktu semuanya dengan 1 kali wudhu. Itu karena apa? Dia belum batal. Dalam Sahih Muslim juga ada bahwasanya Nabi SAW sholat seluruh sholat, yaitu sholat 5 waktu pada hari Fathu Makkah dengan 1 kali wudhu. Artinya karena belum batal. Maka ditegur oleh Umar, maka beliau mengatakan, amdan sana'tuhu ya Umar, sengaja saya lakukan ini wahai Sayyidina Umar. Dan ini di akhir hayat Nabi, karena tahun 8 Hijriyah pada Fathu Makkah, sementara Nabi wafat pada tahun 11 Hijriyah. Berikutnya, Assalamualaikum, semoga Allah kelak menganugerahkan jannahnya kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kepada pendengar semuanya, mudah-mudahan kita semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mohon penjelasan dari potongan hadis di bawah ini. Rasul SAW bersabda,
wailul li aqma'il qaul wailul lil musirrin alladziina yusirruna 'ala ma fa'alu hum ya'lamun. Celaka bagi orang-orang yang aqma'il qaul, celaka bagi orang-orang yang terus-menerusan, yaitu mereka terus-menerus atas apa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui, maksudnya bahwa itu salah. Ini hadisnya ada dalam Jami'us Shaghir ya. Kita buka saja dalam Jami'us Shaghir, tulis li aqma'il qaul. Kemudian kita buka, klik di atas ini adalah syarahnya atau penjelasannya ya, sudah disyarah oleh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir. Yang dimaksud wailul li aqma'il qaul itu adalah syiddatu halakah, binasa dahsyat liman la ya'i awamir syar'i wa lam yata'addab bi adabih. Orang-orang yang tidak memahami perintah-perintah syariat dan tidak mau beradab dengan adab-adab syariat. Jadi aqma' itu arti asalnya adalah wadah yang ditaruh pada ujung suatu wadah untuk memenuhi air. Kemudian orang-orang yang mendengarkan ucapan, mendengarkan penjelasan tetapi tidak mau memahaminya dan tidak mau mengamalkannya, itu diserupakan dengan wadah tersebut. Karena wadah tersebut wadah yang tidak bisa menampung apapun yang dituangkan padanya. Jadi ada wadah kemudian dituangi air padanya, karena wadahnya itu kecil, otomatis wadah itu tidak tidak menampung air sama sekali. Jadi airnya hanya ngalir saja, lewat saja kemudian keluar lagi. Nah, maka aqma'il qaul itu adalah orang yang nasihatnya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri ya, kalau bahasa kita ya. Jadi wailul li aqma'il qaul, binasa bagi orang-orang yang nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wailul lil musirrin, celaka bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah haram. Misalnya orang yang sudah mengetahui bahwa riba haram tapi nekat saja kerja di bank riba, nah itu berarti aqma'il qaul, mengetahui bahwasanya riba haram tetapi nekat saja pinjam uang dari bank dan mengetahui bahwa dia ketika mengembalikan itu harus ada tambahan, itu aqma'il qaul, itu binasa dahsyat kata Nabi SAW. Hadis riwayat Ahmad sahih. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah sehingga tidak termasuk orang yang aqma'il qaul, yang telinga dimasuki nasihat pada telinga kanan tapi keluar lagi pada telinga kiri, naudzubillah. Berikutnya, Ustaz, apa hukumnya wayang kulit yang mana di sana pasti ada musik gamelan, sinden wanita dan tokoh dalam wayang kulit biasanya Pandawa 5, Kurawa, apa dalilnya? Di sini ada musik ya. Dan musik itu hukumnya haram menurut pendapat dari kesepakatan ulama salaf. Jadi tidak ada perselisihan di antara ulama salaf bahwa alat musik haram, kecuali rebana. Rebana diizinkan oleh Nabi SAW. Dalil mereka untuk mengharamkan alat musik adalah sabda Nabi dalam riwayat Bukhari, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Sungguh akan muncul di umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina. Ada juga yang membaca al-khuzza, sutra ya, tapi saya lebih suka membaca al-hira, zina, karena di sini sudah ada wal harira, sutra, wal khamra dan minuman keras, wal ma'azif dan alat-alat musik. Nah, kata-kata yastahillun, menghalalkan, itu berarti ini adalah perkara yang haram. Zina sepakat orang haram, sutra sepakat ulama haram bagi laki-laki, khamr sepakat ulama haram. Nah, ma'azif sangat pantas kalau kemudian ada kesepakatan ulama salaf bahwa alat musik itu haram. Kemudian muncul Ibnu Hazm yang dia bukan termasuk salaf, yang dia kemudian menghalalkan musik selama tidak berlebihan, au kama qala. Nah, maka itu pendapat yang batil. Kenapa? Karena menyelisih ijma' yang sudah muncul sebelumnya. Tentang masalah ijma' tersebut bisa dicari dalam kitab yang berjudul Ma'azif ya. Nah, ini ada kitab judulnya Hukmul Ma'azif, tulis saja ijma' ya. Nanti akan muncul siapa saja yang menyebutkan adanya ijma' ulama salaf tentang haramnya musik itu. Wa alatul musiqa muharramatun, alat-alat musik itu haram.
Waqad hakal ijma' ala tahrim istima'i alatil azf siwa duf jama'atun minal ulama. Beberapa jamaah ulama menghikayatkan adanya sepakat bahwasanya alat musik adalah haram selain rebana. Di antara yang mengatakan ada ijma' adalah Imam Qurtubi, Abu Thayyib At-Tabari, Ibnu Salah, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian di sini ditampilkan perkataan Imam Qurtubi yang menunjukkan bahwa sudah ada kesepakatan ulama bahwasanya tidak ada satupun dari salaf yang sepakat yang menyelisih kesepakatan ini. Beliau mengatakan, walam asma' an ahadin mimman yu'tabaru qawluhu minas salafi wa a'immatil khalafi mayubihu dzalik. Saya tidak mendengar seorang pun yang ucapannya mu'tabar, ucapannya diterima di antara salaf dan juga imam-imam khalaf, imam-imam yang belakangan yang membolehkan alat-alat musik itu. Nah, maka ringkasnya, jangan dengarkan musik, baik itu wayang maupun yang lain-lain. Dan wayang itu andaikan tidak ada musiknya, tidak ada maksiat di dalamnya, itu sudah termasuk kesia-siaan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni, dari bagusnya atau termasuk bagusnya islamil mar'i, Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apapun yang tidak penting baginya, ma la yuhimmuhu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka tidak usah datang ke wayang kulit. Kulit itu untuk dimakan, bukan untuk ditonton. Kulit ayam atau apalah. Berikutnya, kalau misalnya ikut lomba, terus ada pembayarannya, terus yang menang lomba dapat hadiah uang dari uang para peserta. Apa itu namanya? Judi. Jelas judi, haram. Judi itu dalam bahasa Arab namanya maisir, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, atau namanya qimar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lihat apa sih definisi dari qimar atau judi itu. Kita lihat dalam kamus bahasa para ulama fikih, ya. Karena ini kita bahas fikih, ya kembalinya ke ulama fikih saja. Dan saya ingin tegaskan bahwa di sini saya tidak berfatwa sama sekali. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah mendengar pembahasannya dari guru-guru saya, maupun saya pernah membaca pembahasannya dalam kitab-kitab yang ada. Adapun kalau saya belum temukan pembahasannya dalam kitab, belum saya mendengar dari guru saya tidak mau menjawab kalau itu masalah-masalah yang pelik, ya. Seperti misalnya masalah vaksin dan sebagainya. Saya bukan ulama, saya tidak berfatwa. Salah kalau disebut ini sebagai fatwa, dan salah sekali kalau saya disebut sebagai ulama. Bukan ulama sama sekali. Mau ulama RT, mau ulama camat dan sebagainya, saya bukan ulama. Saya hanya seorang ustadz biasa yang mempelajari ilmu, sedikit ilmu yang saya punyai, dan masih banyak, sangat banyak yang ilmu yang belum saya punyai. Nah, kembali ke sini. Dalam Mu'jam Lughatil Fuqaha disebutkan al-qimar itu adalah kullu li'bin, setiap permainan, yushtaratu fihi, yang disyaratkan padanya ayyakhudal ghalibu, bahwa orang yang menang itu mengambil minal maghlubi, dari orang yang kalah, syai'an, sesuatu apapun juga. Nah, istilahnya itu gambling. Jadi ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Kalau hanya kemungkinan menang dan kalah, tidak ada untung rugi, nggak ada masalah. Namanya lomba, ya pasti ada yang menang, ada yang kalah, ya. Tapi kalau ada kemungkinan untung rugi, itulah yang disebut qimar. Karena itu untuk solusi supaya tidak haram bagaimana? Ya, solusinya gampang. Pertama, jangan pakai hadiah. Selesai, ya. Jadi ada uang pendaftaran untuk apa? Untuk snack misalnya, ya. Jadi uang pendaftarannya sudah habis untuk snack dan untuk membayar orang-orang yang bekerja dalam lomba tersebut misalnya. Solusi yang kedua, boleh pakai hadiah, tetapi hadiahnya bukan dari uang peserta, ya. Uang peserta digunakan untuk snack, digunakan untuk membayar para pekerja dalam lomba tersebut. Kemudian uang hadiahnya diambil dari donatur, boleh, ya. Jadi misalnya iklan-iklan, ya, orang-orang yang akan menampilkan iklan di lomba tersebut. Nah, boleh mereka tampilkan iklan di situ sambil memberikan dana, ya, donasi untuk lomba,
Nah, dari donasi tadi ini berarti dari orang ketiga, bukan orang yang peserta lomba, boleh digunakan untuk hadiah lomba tersebut. Jadi masalah ini sangat sepele, sangat gampang ya. Jadi jangan melanggar syariah, karena gara-gara kita melanggar syariah malah hidup kita tidak berkah. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.